Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh teman-teman perbilan dan juga dari teman-teman juru sembelih halal. Ini apa sih keunggulan dan kekurangan dan juga mana yang lebih saya pentingkan antara untuk kerja? Kalau kita lihat dari sejarah dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, pisau itu handmade ya, handmade dari zaman para nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Dalam zaman kerajaan Romawi, Persia itu semuanya handmade. Tapi lanjut ke abad 17 ya. Sudah mulai banyak pabrik-pabrik dibuat. 1730 di Inggris, di Solingen Jerman itu banyak banget mulai pabrik-pabrik yang sudah memproduksi pisau secara massal yang dimana itu tetap handmade sebenarnya. Belum diproduksi dengan mesin yang cetak yang seperti sekarang yang banyak banget ya, banyak banget sampai sehari itu ratusan bahkan ribuan. Itu kapan mulainya? Mulainya itu yaitu di abad 17, terus masif, benar-benar masif pemroduksian pisau-pisau itu mulai di abad 19. Itu mulai terutama ketika mulai Perang Dunia Pertama, lanjut Perang Dunia Kedua sampai sekarang, bahkan kita harian itu nggak lepas ya dengan namanya pisau ya, baik di dapur apalagi yang dari teman-teman juru sembelih halal. Sekarang kita lihat dari kekurangan. Kita bahas yang pertama kali dari pisau pabrikan. Ini yang pisau yang hari-hari ini mungkin ya dari dekade terakhir ini muncul. Kalau kita kenal dulu para juru sembelih namanya pisau sembelih itu ya pisau handmade, golok ya. Nah, banyak yang tanya pabrikan atau golok. Sekarang kita lihat dari kekurangan dan kelebihan dari pisau pabrikan. Untuk pisau pabrikan itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, dari bentuk sama semua. Dari presisi, quality control, terus kekerasan, dan juga dari segi mata bevelnya itu sama. Secara umum, dari bentuk pabrikan itu mempunyai karakteristik yang sama modelnya, bentuknya, dan dengan jumlah banyak. Untuk kekurangannya, ini yang kekurangan yang banyak kadang kita sadari bahwasanya pisau pabrikan ini pisau yang monoton bentuknya, nggak unik sama sekali, nggak ada eksklusivitas itu nggak ada sama sekali. Berbeda dengan pisau-pisau handmade ya, pisau-pisau handmade. Nah, pisau pabrikan ini dari segi kekurangannya juga biasanya ini bahannya sama ya, sama. Jadi nggak ada bisa kalian itu request banget. Secara umum untuk pisau pabrikan itu untuk kekerasan itu sedang, tidak ada, jarang pisau pabrikan itu yang mengeluarkan dengan kekerasan tinggi. Untuk keperluan tebas atau untuk keperluan chopper itu jarang mengeluarkan, kecuali memang beberapa dekade terakhir ini ada beberapa jenis termasuk brand-brand besar mengeluarkan untuk chopper, untuk cacah tulang, untuk cacah kayu pun mulai keluar. Kalau dulu belum ada. Terus bentuknya seperti pisau dapur, monoton sekali. Terus yang kedua kekurangannya juga pisau pabrikan itu pelontos ya, gak ada sarung kulit, gak ada aksesoris lain, bentuknya kadang juga di genggaman itu kadang kurang enak karena bentuk tangan kan nggak sesuai ya, tidak sesuai. Terus sekarang kita lanjut ke pisau handmade. Pisau handmade ini merupakan pisau yang sudah lama kita kenal dari sejak lahir ya. Dari kita request ke pandai besi, terutama di kalangan kami kalau di Tulungagung itu memang sentra pandai besi ya, tempatnya pisau. Biasanya kalau untuk handmade kelebihannya itu bisa request model, bahan. Lah ini bahan bisa kalian request sendiri, baja sendiri, mau baja biasa, mau baja limbah, mau baja yang keras sekalipun fanatis Elmac D2. Ini kelebihan dari pisau atau golok handmade. Dan juga yang selanjutnya bisa disesuaikan dengan ergonomis di tangan, sesuaikan dengan bentuk, dengan eksklusivitas yang ketika kita buat satu itu tidak sama dengan yang lain, mempunyai karakteristik seni yang tinggi. Itu kelebihan di dalam pisau handmade. Kekurangannya secara umum pisau handmade itu dibuat dari bahan-bahan limbah, yang bahan limbah ini secara otomatis ya mudah berkarat ya. Jadi perawatannya harus dikasih minyak, harus dijaga kelembapannya, sarung kulitnya itu. Biasanya secara umum itu untuk pisau handmade itu hanya diproduksi
skala kecil ya, tidak diproduksi skala besar. Kecuali untuk yang bentuk-bentuk yang sama yang diproduksi oleh beberapa maker, dari satu bentuk itu bisa buahnya sampai puluhan sampai ratusan. Itu biasanya mirip, tapi tetap nggak mirip karena biasanya dibuat dari handle-nya kayu, serangka kayu yang mempunyai motif sendiri-sendiri. Apalagi ketika request ada handle tanduk, tanduk rusa, tanduk kerbau, itu mempunyai seni artistik yang sangat tinggi. Kesimpulannya, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian suka seni, maka handmade pilihannya. Kalau kalian suka untuk pekerjaan cepat, maka pisau pabrikan lebih dipilih ya, karena simple, terus diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk sembelih ya sembelih, untuk butchering ya butchering, untuk boning ya boning, untuk skinning ya skinning. Jadi dibuat sesuai kebutuhan. Walaupun tidak dipungkiri handmade pun juga bisa membuat seperti yang pabrikan dibuat. Cuma biasanya dari segi harga itu bervariatif ya. Ada pabrikan murah, ada pabrikan mahal, ada handmade murah, ada handmade mahal. Cuma kalau di area tertentu, kalau handmade apalagi custom itu biasanya harganya memang lebih tinggi karena mempunyai seni karakteristik tinggi, dan juga baja biasanya bisa request sendiri, model sendiri. Makanya tidak dipungkiri harga pisau handmade itu bisa lebih tinggi. Dari segi kegunaan sebenarnya hampir sama. Tinggal pilihan mana dari kalian semua, mau yang suka pabrikan atau suka yang golok handmade ya. Suka pabrikan atau suka handmade, silahkan komentar di bawah ya. Ya mungkin ini pembahasannya, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe ya.